Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga pada hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, program studi pendidikan matematika. Nama saya adalah Puji Wahyu Setiawati, biasanya akrab dipanggil Puji. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi untuk tingkat SMA kelas 10, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum kita masuk dan belajar tentang apa itu relasi dan fungsi, alangkah baiknya kita tahu kompetensi dasar kita, indikator pembelajaran kita, dan tujuan dari pembelajaran kita ini. Maka dari itu, mari kita simak sama-sama apa kompetensi dasarnya, apa indikatornya, dan apa tujuan kita belajar materi ini. Kompetensi dasar kita yang pertama yaitu mendeskripsikan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu relasi antara dua himpunan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Kompetensi dasar kita yang kedua yaitu mendefinisikan relasi yang disajikan dalam berbagai bentuk yang merupakan fungsi. Baiklah, adapun indikator kita adalah menemukan daerah kawan dan daerah hasil dari suatu fungsi menggunakan rumus fungsi. Yang kedua yaitu merumuskan rumus fungsi dari daerah asal dan daerah kawan suatu fungsi. Dan yang terakhir, terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan konsep fungsi. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, kita diharapkan dapat menemukan daerah kawan dan daerah hasil suatu fungsi menggunakan rumus fungsi dengan tepat. Yang kedua yaitu merumuskan rumus fungsi dari daerah asal dan daerah kawan suatu fungsi dengan tepat. Dan yang terakhir, terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan konsep fungsi secara tepat. Sebelum kita masuk materi pokok kita hari ini, kakak akan mengingatkan kalian materi sebelumnya tentang himpunan. Siapa yang masih ingat apa itu himpunan? Simple, tidak perlu pengertian yang panjang-panjang, yang penting kalian ingat apa makna dari himpunan. Yaps, himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari suatu objek. Jadi mau dibilang kumpulan, mau dibilang gugusan, mau dibilang kelompok, itu adalah himpunan. Baiklah, kita akan lanjut ke materi kita. Materi kita hari ini tentang relasi dan fungsi. Nah, yang disebut relasi adalah hubungan yang memasangkan. Ingat bahwa relasi adalah hubungan yang memasangkan dua himpunan. Misalnya kita punya himpunan A, terus kita punya himpunan B. Ketika kita pasangkan, kita hubungkan. Nah, hubungan yang menghubungkan kedua himpunan ini itu disebut relasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Baiklah, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini kita punya himpunan dalam elips warna hijau. Itu adalah himpunan nama-nama. Dan kita lihat himpunan kita di sebelahnya, di dalam elips warna orange, itu ada kumpulan warna-warna. Ya benar. Nah, kita lihat yang warna hijau dulu. Di himpunan elips warna hijau itu ada Quina, ada Alisa, ada Kiki, dan ada Ali. Nah, di yang warna orange di sebelahnya itu ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kita akan hubungkan kedua himpunan tersebut dengan yang namanya relasi. Nah, relasi yang kita kasih untuk kedua himpunan ini kira-kira apa? Benar sekali. Kedua himpunan ini bisa kita berikan nama relasi warna favorit. Misalnya, si Quina punya warna favorit biru. Si Alisa punya warna favorit merah.
Dan si Kiki punya warna favorit kuning. Si Ali punya warna favorit hijau. Jadi masing-masing anggota himpunan di dalam elips warna hijau itu punya warna favorit di dalam himpunan elips warna orange. Kita misalkan himpunan nama-nama dalam elips warna hijau itu sebagai himpunan A. Dan himpunan warna-warna yang ada dalam elips warna orange itu kita misalkan sebagai himpunan B. Mari sama-sama kita simak pengertian dari fungsi. Jadi kita bahas adalah definisi fungsi. Misalkan kita sudah punya dua himpunan. Kita punya himpunan A dan punya himpunan B. Fungsi dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke himpunan B. Kita lihat contoh kita. Apakah seperti itu yang dinamakan fungsi atau bukan? Nah, kita lihat bahwa semua anggota yang ada di himpunan A, di himpunan elips yang warna hijau ini, punya pasangan tepat satu di dalam elips yang warna orange di dalam himpunan B. Jadi contoh kita kali ini merupakan contoh dari fungsi, karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu di anggota himpunan B. Perhatikan sekali lagi contoh berikut. Kalau kita bicara tentang yang namanya fungsi, itu tidak akan lepas dari yang namanya domain, kodomain, dan range. Domain itu sendiri adalah daerah asal. Daerah asal kalau bisa kita lihat lagi di contoh kita yang tadi, daerah asal itu adalah himpunan A, himpunan nama-nama siswa tadi. Dan yang namanya daerah kawan atau kodomain itu adalah daerah himpunan B. Dan yang terakhir range. Range itu adalah himpunan daerah hasil. Jadi di dalam daerah kawan itu ada yang namanya daerah hasil. Nanti untuk memperjelas apa perbedaannya daerah kawan dengan daerah hasil, kita akan lihat satu contoh lagi, oke? Kita pindah ke contoh berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Di sini kita punya himpunan siswa, ada namanya Siti, Beni, Joko, Dayu, dan Tono. Dan ada himpunan makanan juga. Di sini ada bakso, mie goreng, pizza, nasi goreng, dan martabak. Nah, relasi yang menghubungkan kedua himpunan ini, relasi yang menghubungkan antara himpunan siswa dan himpunan makanan adalah relasi makanan kesukaan. Ya, benar semuanya. Kita lihat sama-sama. Siti makanan kesukaannya nasi goreng. Beni masakan kesukaannya bakso. Joko makanan kesukaannya nasi goreng. Dayu makanan kesukaannya mie goreng, dan Tono makanan kesukaannya martabak. Nah, setiap anggota di himpunan siswa di himpunan A itu punya pasangan tepat satu di himpunan B, himpunan makanan. Kita ulang lagi ya. Himpunan siswa ini dinamakan juga himpunan apa, kawan-kawan? Ya, benar sekali. Himpunan siswa ini juga dinamakan namanya daerah asal. Dan himpunan makanan kita namakan sebagai apa? Ya, benar. Himpunan makanan kita namakan sebagai daerah kawan. Nah, kita lihat di daerah kawan. Ada bakso, mie goreng, pizza, nasi goreng, dan martabak. Yang menjadi pasangan dari himpunan anggota daerah asal itu anggota daerah hasil. Ingat kawan-kawan, anggota daerah hasil, bukan daerah kawan. Anggota daerah hasil
itu adalah bakso, mie goreng, nasi goreng, dan martabak. Pizza tidak masuk dalam anggota himpunan hasil. Kenapa? Karena pizza tidak punya pasangan yang dari anggota asal ini tadi. Sehingga kalau dikatakan anggota himpunan kawan, itu akan masuk bakso, mie goreng, pizza, nasi goreng, dan martabak. Tapi kalau disebut daerah hasil, maka yang masuk di dalam daerah hasil itu hanya anggota dari hasil relasi hari himpunan A. Kalau dikatakan dia daerah hasil, berarti yang di dalam daerah itu hanya bakso, mie goreng, nasi goreng, dan martabak. Jadi pizza tidak masuk. Jadi itulah bedanya yang namanya anggota daerah kawan dan daerah hasil. Jadi di dalam daerah kawan itu ada yang namanya daerah hasil, tapi di dalam daerah hasil belum tentu semua anggota dalam daerah kawan itu masuk dalam anggota daerah hasil. Selanjutnya adalah menentukan daerah kawan dan daerah hasil menggunakan rumus. Kita lihat contohnya. Diketahui F sebuah fungsi yang memetakan X ke Y dengan rumus Y sama dengan X kurang 2. Tentukan daerah kawan atau Y-nya dari fungsi tersebut dan gambarkan dalam grafik Kartesius. Dari soal kita ketahui bahwa fx-nya sama dengan x kurang 2, di mana x itu sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara yang ditanyakan oleh soal adalah daerah kawan. Nah, cara jawabnya begini kawan-kawan. Kita masukkan R1. R1 itu maksudnya range 1. Kalau kita ambil x-nya 1, kita substitusikan 1 itu ke dalam persamaan fx, ke dalam x kurang 2. Jadi hasilnya 1 kurang 2 sama dengan negatif 1. Jadi untuk nilai x-nya sama dengan 1, y-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kalau x-nya 2, kalau x-nya 2 kita ganti x 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti kalau x-nya 2, itu y-nya sama dengan 0. Kalau x-nya 3, berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Kalau x-nya 4, sama dengan 4 kurang 2, hasilnya 2. Dan kalau x-nya 5, yaitu 5 kurang 2 sama dengan 3. Artinya kalau nilai x-nya 1, anggota dari himpunan asalnya itu 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Artinya pasangannya di daerah kawan, daerah hasil itu negatif 1. Kalau dia ambil anggota 2 di himpunan asal, pasangannya si 2 ini adalah 0 di sebelah sana. Kalau misalnya diambil lagi anggotanya yang anggota 3 di himpunan daerah asal, itu pasangannya 1. Kalau kita ambil lagi 4, itu pasangannya 2. Kalau kita ambil 3, kalau kita ambil 5, pasangannya 3. Nah, kita bisa lihat di grafik fungsinya. Nah, di sini kita lihat ada kalau x-nya 1, maka y-nya sama dengan negatif 1. Kalau x-nya 2, maka y-nya sama dengan 0. Makanya dia di sini. Dia di garis ini, garis A. Kalau x-nya 3, maka y-nya sama dengan 1. Seharusnya dia di sini ya. Ada di 3, x-nya di sini ya 1. Kalau x-nya 4, berarti y-nya adalah 2. Terus kalau x-nya 5, maka y-nya adalah 3. Satu lagi contoh soal yang akan kita bahas, yaitu bagaimana menentukan rumus fungsi fx dari daerah asal dan daerah kawan yang diketahui. Nah, ini contohnya.
Diketahui fungsi f yang memetakan x ke fx dengan rumus fungsi fx sama dengan px kurang q jika f1 sama dengan negatif 3 dan f4 sama dengan 3. Tentukanlah nilai p dan q, kemudian tuliskan rumus fungsinya. Mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui fx sama dengan px kurang q, di mana f1 sama dengan negatif 3 dan f4 sama dengan 3. Yang ditanyakan dari soal yaitu nilai p, nilai q, dan rumus fungsi. Kita lihat baris pertama. Di baris pertama f1 sama dengan negatif 3, persamaannya berubah menjadi negatif 3 sama dengan pi sama dengan p kurang q. Ada yang tahu kenapa persamaannya berubah jadi seperti itu? Ya benar, kita substitusikan nilai 1 ini ke persamaan px kurang q. Karena kan x-nya 1, berarti p kali 1 p terus kurang q. Nah, kenapa dia negatif 3? Karena tadi dari awal aturannya adalah f1 sama dengan negatif 3. Kita lihat lagi yang berikutnya. f4 sama dengan 3. Persamaannya jadi 3 sama dengan 4p dikurang q. Kalian tahu kenapa? Ya, benar. Karena kita substitusikan 4-nya tadi dalam px kurang q, sehingga jadinya 4p dikurang q sama dengan 3. Nah, kita lihat langkah berikutnya. Jika persamaan 1 dan 2 dieliminasi, maka kita peroleh nilai p itu sama dengan 2. Nah, nilai p sama dengan 2 ini tadi kita substitusikan ke persamaan 1. Bisa dilihat semua, sehingga nilai q yang kita dapatkan sama dengan 5. Nah, nanti kalau misalnya nilai p-nya kita sudah dapatkan 2, itu bisa disubstitusi di persamaan 1 atau 2. Cuma untuk materi kita di sini, kita pilih substitusikan ke persamaan 1. Sehingga diperoleh tadi nilai p sama dengan 2 dan nilai q sama dengan 5. Berdasarkan kedua nilai ini, maka fungsi fx sama dengan px kurang q menjadi fungsi fx sama dengan 2x dikurang 5. Baiklah teman-teman, itu saja materi dari saya hari ini. Semoga dapat membantu. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di materi berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.